Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Bertemu kembali dalam renungan malam. Renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Saudara, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana sepanjang hari Dia telah menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Dan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, penjelasan dan aplikasi firman Tuhan. Kita juga akan berdoa bersama. Dan di akhir video ini, saudara akan mendengarkan lagu-lagu penyembahan yang akan memberkati saudara. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini adalah dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan, penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, di dalam Mazmur pasal 121 ini, pemazmur menjelaskan bahwa Tuhanlah pertolongan. Tuhanlah sumber pertolongan bagi umat-umatnya. Di mana ada waktu-waktu dalam kehidupan pemazmur ini, dia membutuhkan pertolongan. Dia merindukan pertolongan. Dia mencari-cari dan mengharapkan pertolongan. Dia berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang
pertolonganku untuk menggambarkan bagaimana dia butuh pertolongan Tuhan, bagaimana dia rindu pertolongan, dia butuh pertolongan dalam kehidupannya. Dan saat pencarian pertolongan tersebut, dia akhirnya menegaskan bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, ada berbagai hal yang kita hadapi, ada berbagai kondisi yang kita alami, ada berbagai cobaan dan tantangan yang harus kita hadapi. Dan tentu saja dalam hal itu, kita perlu pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada banyak manusia yang mencari-cari pertolongan dari dunia, mengharapkan pertolongan dari yang lain. Tetapi mengharapkan pertolongan dari dunia, mengharapkan pertolongan dari manusia, seringkali mengecewakan saudara. Bahkan firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pertolongan yang sesungguhnya ialah dari Tuhan. Itu yang disaksikan oleh pemazmur ini, bahwa dalam dia mencari pertolongan dalam hidupnya, pada akhirnya dia menemukan pertolongan hanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saat ini hidupmu berat, kalau saat ini perjalanan hidupmu sulit, engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau membutuhkan pertolongan. Jangan harapkan pertolongan dari dunia. Jangan harapkan pertolongan dari manusia. Karena pertolongan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai apa saja untuk menolong kita. Tetapi harapan kita, iman kita untuk mendapatkan pertolongan haruslah tertuju kepada Tuhan. Dan saudara, di dalam renungan malam hari ini, saya rindu kita belajar pertolongan seperti apa yang dialami oleh pemazmur ketika dia mengalami dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupannya. Hal pertama, saudara, di ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Setelah dia menegaskan bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan, kemudian dia menegaskan, yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan yang menolong dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menjadi pertolongannya adalah Tuhan yang menjadikan seruah semesta alam. Artinya apa, saudara? Hal pertama yang mau ditegaskan oleh pemazmur dalam mazmurnya ini, yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan sebagai pertolongan dalam kehidupannya, maka dia menjelaskan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Artinya dia berkuasa. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia Allah yang berotoritas dan berkuasa. Artinya, saudara, bahwa dia mengalami Allah itu berkuasa menolong dia. Ketika dia mengalami Tuhan yang menjadi pertolongannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam menolong dia. Bahkan langit dan bumi pun dialah yang ciptakan. Saudara, hal pertama yang kita renungkan malam hari ini adalah bahwa kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita dalam perjalanan hidup kita, maka sesulit apapun itu, seberat apapun itu, tidak ada yang mustahil bagi dia, karena langit dan bumi pun dia yang menciptakan. Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Bagaimanapun keadaan kehidupan saudara saat ini, seberapa berat pun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini, seberapa sulit pun persoalan yang sedang menerpa kehidupan saudara saat ini, jika saudara menjadikan Tuhan sebagai penolong, maka Tuhan yang akan menolong kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bahkan langit dan bumi pun Dialah yang menciptakan. Apalagi hanya untuk menyelesaikan masalah dan persoalan hidup kita. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya, saudara, biarlah dalam kehidupan kita menjadikan Tuhan yang menjadi pertolongan kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang sanggup. Mungkin saudara dan saya tidak mengerti. Mungkin kita bingung dengan apa yang kita alami. Mungkin kita kehabisan akal dengan situasi, kondisi yang kita alami. Tetapi pemazmur berkata bahwa Tuhanlah pertolongannya, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Percayalah saudara, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Imani, dalam kondisi seberat apapun yang saudara alami, imani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Harapkan pertolongan dari Tuhan dan percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia.
Dia sanggup menolong. Dia sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kita, saudara. Kemudian hal kedua yang dijelaskan oleh pemazmur dalam mazmurnya ini, setelah dia mengatakan di ayat yang kedua bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan, kemudian dia menegaskan di ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Apa yang dia alami, itu yang dia tegaskan kepada umat Tuhan, bahwa saat dia menjadikan dan mengalami bahwa Tuhanlah penolongnya, maka dia mengalami bahwa Tuhan tidak membiarkan kakinya goyah. Saat sulit, saat beban berat harus dia pikul, Tuhan tidak membiarkan kakinya goyah. Artinya, saudara, bahwa Tuhan memberi dia kekuatan. Tuhan memampukan dia menghadapi segala tantangan, dan Tuhan memampukan dia untuk memikul segala beban berat yang harus dia pikul. Dan itu juga yang dia tegaskan kepada umat Tuhan, bahwa kakimu tidak akan goyah karena ia tidak membiarkan kakimu goyah. Saudara, dalam kita menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan kita, seringkali Allah tidak langsung seketika memberi kita jalan keluar dan menyelesaikan masalah kita. Tetapi seringkali Tuhan mengizinkan kita menghadapinya supaya kita berproses di sana, sampai pada akhirnya Allah bekerja dan Dia menyatakan mujizatnya menurut kuasanya yang ajaib. Dan di dalam perjalanan yang berat, di dalam proses yang berat itu, saudara, seringkali umat-umat Tuhan butuh kekuatan untuk mampu tetap melangkah sampai di garis yang Tuhan sudah tetapkan untuk dia melakukan mujizatnya. Kita butuh kekuatan Tuhan, saudara, untuk menguatkan kita dalam menghadapi segala apapun yang kita hadapi, dalam memikul segala beban apapun yang harus kita pikul. Karena Allah adalah Allah yang ajaib, yang memberi kita kekuatan untuk memikul beban kita, untuk menghadapi masalah dan persoalan kita, sampai akhirnya kita mendapatkan jawaban dan mujizat Tuhan. Tuhan seringkali mengizinkan kita diproses, saudara. Tapi dalam proses yang kita hadapi, Dia akan memberi kita kekuatan tetap melangkah sampai kepada mujizat yang Tuhan telah tetapkan. Mungkin saat ini saudara sedang memikul beban yang berat. Mungkin saat ini persoalan hidup saudara begitu berat.
masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Ada banyak hal yang mungkin saudara sedang berbeban berat saat ini. Dengar saudara, Tuhanlah pertolongan kita. Dan dalam proses kita mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan jika kita menjadikan Dia pertolongan kita dalam hidup kita, maka pemazmur berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Maksudnya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita saat kita menghadapi segala tantangan dalam hidup kita, jika kita menjadikan Yesus yang menjadi pertolongan bagi kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga saudara, setelah ayat 2 dia menegaskan bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan. Ayat 3 bagian B dia menegaskan, penjagamu tidak akan terlelap. Pemazmur mengalami di mana Tuhan setia, Tuhan hadir, Tuhan ada bagi dia dalam segala kondisi yang dia alami, sehingga dia bahasakan bahwa penjagamu tidak akan terlelap. Dia menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa jika mereka menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup mereka, maka Dia tidak akan terlelap. Artinya Dia setia, Dia ada, dan Dia hadir bagi umat-umatnya. Saudara, mungkin dalam masalah, dalam persoalan, dalam beban berat yang kita alami dalam hidup kita, seringkali kita merasa sendiri. Seringkali kita merasa kita hadapi sendirian, saudara. Dan mungkin orang-orang tidak terlalu peduli dengan apa yang sedang kita hadapi. Tapi ketahuilah bahwa jika Tuhan yang menjadi pertolongan kita, dengar saudara, Dia tidak terlelap. Dia setia, Dia ada, Dia hadir bagi kita. Tuhan tidak terlelap, Dia setia bagi setiap kita, saudara. Dia setia bagi setiap kita. Ketahuilah bahwa saat saudara merasa sendiri, faktanya sebenarnya saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang setia. Ketika beban berat menindih dan kemudian saudara merasa tidak ada orang yang peduli, ketahuilah kalau Tuhan yang menjadi pertolongan saudara, Tuhan hadir dan Dia peduli. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam situasi-situasi yang berat, kondisi yang sulit yang kita alami hari-hari ini, kita belajar dari pemazmur bahwa Tuhanlah pertolongan
ketika dia mengharapkan pertolongan dari berbagai sumber, pada akhirnya dia menegaskan bahwa pertolongan yang sesungguhnya yang dia alami ialah dari Tuhan. Dan pemazmur kemudian menjelaskan bahwa ketika Tuhan yang menjadi pertolongan bagi dia, dia berkuasa menolong dia. Dan Tuhan memberi dia kekuatan. Dan Tuhan setia menjaga dan menolong dia. Saudara, di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kita, jangan harapkan pertolongan dari dunia. Jangan harapkan pertolongan dari manusia, karena orang yang mengandalkan manusia terkutuk, kata firman Tuhan. Pertolongan kita yang sesungguhnya ialah dari Tuhan. Dan ketahuilah saudara, bahwa jika Tuhan yang menolong kita, Dia sanggup menolong kita apapun, bagaimanapun, sesulit apapun. Allah sanggup menolong setiap kita. Dia Allah yang memberi kita kekuatan dalam proses yang harus kita alami dan jalani dalam kehidupan kita. Dan Allah yang kita sembah, yang kita percayai, pertolongan kita, Dia tidak terlelap. Artinya Dia tetap setia dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, untuk menolong setiap kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku firman Tuhan dan pegang janji firman Tuhan. Mari kita menjadikan Tuhan yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita dan alami pertolongannya yang ajaib, yang berkuasa, yang memberi kita kekuatan, dan yang setia menolong kita. Mari kita berdoa saudara. Ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan merendahkan diri untuk berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini, di mana sepanjang hari Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Sungguh Engkau sangat baik yang menyertai kami dalam hari-hari kami. Dan di malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami juga telah merenungkan firman-Mu. Dan hari ini Bapa, firman-Mu mengajar kami untuk kami berharap kepada pertolongan Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menolong setiap kami. Engkau Allah yang akan menjaga kami untuk tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan yang kami hadapi. Engkau beri kami kekuatan.
dan Engkau tidak pernah terlelap untuk menjaga kami. Engkau setia, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, ya Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengalami janji-janji firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Saat ini Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami menaikkan doa-doa pribadi kami dan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, saat ini terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Atas anugerah perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, dan begitu baik bagi kami. Tetapi saat ini juga ya Tuhan, kami serahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang melihat beban berat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, apapun bentuk beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau tahu kesedihan anak-anak-Mu dalam menjalani beratnya pergumulan hidup. Engkaulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang memikul beban berat persoalan, baik persoalan keluarga, persoalan apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menjadi jalan keluar bagi segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, sekalipun anak-anak-Mu bingung dan tidak mengerti lagi mungkin atas segala masalah dan persoalan mereka yang begitu berat dan berlarut-larut ya Tuhan. Tetapi Engkau punya jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya campur tangan-Mu lah dalam kehidupan anak-anak-Mu.
Beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ke depan kami akan melihat campur tangan Tuhan. Dan kami akan menyaksikan betapa dahsyat Allah kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menjadi jalan keluar, memberi kesembuhan, memberi kesehatan bagi anak-anak-Mu. Mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban berat anak-anak-Mu oleh karena penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun beban dan persoalan anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kerinduan anak-anak-Mu, pergumulan anak-anak-Mu yang sudah lama mereka rindukan, Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua dan saudara-saudara kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Engkau kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Ajar kami semua menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami hidup seturut firman Tuhan. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat, kami juga gunakan kesempatan ini berdoa bagi bangsa kami ini. Berkati Indonesia tercinta ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Dalam situasi pandemi seperti ini, campur tangan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran terendah dalam pemerintahan, wakil-wakil rakyat, petugas keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya. Engkau Allah yang campur tangan. Berkati para pemimpin kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di bangsa ini. Pulihkan keadaan ekonomi, moral, politik, keamanan bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu yang ada di bangsa ini, Tuhan juga yang memberkati. Hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, jadikan jadi terang bagi bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, buat doa-doa kami. Dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat
Biarlah penyertaan Tuhan ada atas kami, perlindungan Tuhan atas kami. Biar damai sejahtera Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat. Biarlah kita beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru di dalam akhir video ini. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui lagu-lagu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu, penuhi
penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Kaulah Bapa-Ku yang baik, sungguh tiada yang seperti Engkau. Bersyukur ku mengenal-Mu sebagai Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Ini ku berseru Bapa, Kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik.
atas mezbamu, di atas mezbamu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus surapanmu, surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus surapanmu, rindu, rindu,
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku,
cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus.
hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, nama yang indah.